Film kali ini berjudul A Working Man, dirilis tahun 2025, disutradarai oleh David Ayer. Film akan berfokus kepada seorang mantan tentara kerajaan yang bernama Levon, yang memiliki masa lalu yang cukup kelam, memiliki riwayat penyakit trauma otak, kecanduan alkohol yang bisa mempengaruhi emosinya, tidak memiliki rumah dan memutuskan untuk tinggal di mobil dengan alasan mengurangi pajak. Memiliki anak bernama Mary yang tinggal dengan kakeknya yang bernama Rod karena keputusan pengadilan dan hanya boleh menemui anaknya seminggu sekali. Itu karena hidupnya dianggap tidak layak untuk mendapat hak asuh. Sedangkan istrinya sudah meninggal bunuh diri karena depresi. Levon bekerja sebagai mandor konstruksi di perusahaan yang bernama Gracia and Family Construction yang dikelola oleh keluarga Gracia. Ada Joy Gracia, istrinya bernama Carlo Gracia, dan anak perempuannya bernama Jenny Gracia. Pagi itu setelah selesai siap-siap, Levon lalu membuka gerbang proyek. Di proyek itu banyak pekerja yang senang dengannya, sampai ada pekerja yang memberikan makanan untuk makan siang. Terlihat kalau Levon sangat akrab dengan pekerja lainnya. Levon juga menganggap keluarga Gracia seperti keluarganya sendiri, karena Joy mau mempekerjakannya walaupun dengan latar belakang hidupnya yang kelam. Saat di kantor terlihat kedekatan mereka, bercanda dan tertawa bersama. Sempat juga terlihat kalau Jenny meminta uang kepada ayahnya untuk merayakan 1 semester ia kuliah. Joy cukup heran karena baru selesai 1 semester sudah minta dirayakan. Joy sempat tidak mau memberikan uangnya, namun karena memintanya untuk menurutinya saja. Dan pada akhirnya Joy memberikan kartu kreditnya. Di tengah perdebatan itu, Levon melihat mobil asing masuk ke area proyeknya. Merasa curiga, Levon coba melihatnya. Ternyata orang-orang itu datang untuk menagih hutang salah satu pekerjanya. Melihat pekerja dipukuli, Levon lalu mengambil ember berisi paku dan coba bertanya ada apa. Namun orang itu malah nyolot dan meminta untuk Levon tidak ikut campur. Mendengar itu, Levon menjadi marah dan melempar paku-paku itu. Dan terjadilah perkelahian. Dan tentu saja kedua orang itu kalah. Tak lama muncul bala bantuan coba menyerang Levon. Levon mengalihkan perhatian mereka dengan melemparkan kantong semen dan kemudian mengambil shotgunnya. Lalu menodongkannya sambil meminta orang-orang itu pergi dan jangan kembali. Karena ketakutan mereka semua pun pergi. Setelah itu Levon kembali bekerja. Tak lama datang Jenny menghampiri Levon, memberi makanan yang dibuat oleh nenek Jenny. Sambil bertanya apakah itu teknik militer. Levon hanya menjawab kalau Jenny tidak melihatnya. Levon juga meminta untuk Jenny tidak mengatakan kepada siapapun. Jenny mengiyakannya, namun dengan balasan kalau Jenny butuh bantuan, Levon harus mau membantunya. Singkat cerita, Levon datang ke rumah Rod untuk bertemu dengan anaknya. Karena hari itu adalah harinya untuk Levon bersama anaknya. Namun di sana sedang ada pesta untuk Mary. Saat melihat ayahnya, Mary langsung terlihat senang dan bergegas masuk ke dalam mobil. Levon bertanya, ada acara apa hari ini? Kan waktuku untuk berkunjung. Rod menjawab tidak ada acara apa-apa, hanya Mary sedang menjamu teman-temannya. Dengan alasan kalau ia tidak sadar kalau hari ini hari berkunjung Levon. Rod juga meminta untuk Mary tinggal. Namun Levon tak berkata apa-apa, seperti tidak setuju dengan hal itu. Lalu Rod menghina Levon kalau bukan ayah yang baik. Saat istrinya membutuhkannya, Levon tidak ada. Begitu juga ketika anaknya membutuhkan. Yang selalu ada adalah kakeknya. Selain itu, Rod juga mengatakan kalau Levon seorang pembunuh. Mendengar ejekan itu, Levon menanggapinya dengan pamit pergi. Setelah itu, Mary dan Levon makan bersama. Levon memberikan hadiah sebuah foto ibunya saat bersamaan dengan Mary. Mary juga sempat mengatakan kalau kakeknya menurunkan semua foto ibunya, sehingga ia sempat lupa bagaimana wajah ibunya itu. Ia juga mengatakan kalau kesal kepada ibunya karena mati meninggalkan mereka. Levon mengatakan kalau ia juga ikut sedih. Singkat cerita, Levon menemui pengacaranya yang bernama Matt. Matt mengatakan kalau pengacara Rod mendiagnosa kalau Levon memiliki penyakit trauma otak yang berpotensi melakukan kekerasan.
Melihat itu, Levon cukup marah karena dianggap penjahat oleh Rod, padahal Levon mengabdi untuk negaranya selama 22 tahun. Selain itu, Rod juga mengajukan kunjungan diawasi dan penurunan waktu kunjungan, yang awalnya 2 jam seminggu menjadi 1 jam per 2 minggu. Mendengar itu, Levon ingin melawannya. Namun, menurut Matt, pengadilan akan sulit karena Levon tidak memiliki tempat tinggal. Untuk hal itu, Levon yang mengurusnya. Matt bertanya kenapa Rod begitu membencinya. Levon menceritakan kalau Rod mengira kematian anaknya karena dirinya. Padahal itu bunuh diri. Saat itu, Levon sedang bertugas di luar negeri. Matt memberitahu kalau Rod memiliki tim dan pengacara yang bisa memeras Levon hingga menghilang. Namun Levon tidak peduli, yang kemudian mengeluarkan 2 kepok uang untuk melawan Rod. Setelah itu, Levon menyewa kamar yang tidak begitu bagus. Malam pun tiba. Jenny bersama teman-teman wanitanya pergi ke bar untuk merayakan 1 semester mereka. Saat mereka sedang bersenang-senang, terlihat 2 orang sedang mengawasinya. Orang itu bernama Viper dan Artemis, seorang penjahat yang menculik gadis-gadis untuk dijual ke laki-laki hidung belang. Dengan sistem, Viper mengambil foto para gadis dan ketika klien menginginkannya, mereka akan membawanya. Dan saat itu yang menjadi incaran adalah Jenny. Jenny dan teman-temannya lalu berpindah bar. Di tempat itu, Jenny bertanya soal meja kosong kepada bartender. Bartender itu bernama Johnny dan sempat berkenalan dengan Jenny. Setelah itu, Johnny menghubungi Viper. Tak lama, teman Jenny mulai mual karena kebanyakan minum. Jenny mengantarkannya ke kamar mandi. Namun saat Jenny keluar meninggalkan temannya, ia langsung didekap dan dibawa pergi oleh Viper dan Artemis. Hari berikutnya, Levon melihat polisi keluar dari kantor Joe. Carla mengatakan kalau Jenny menghilang dan sudah lapor polisi. Namun sudah 2 hari tidak ada kabar. Dan menurut sepupunya yang polisi, mereka tidak menangani kasus itu dan melupakannya. Karena itu, Carla meminta bantuan Levon untuk mencari Jenny. Namun Levon menolaknya, walaupun sudah diberi uang imbalan. Karena Levon merasa bukan orang yang seperti dulu. Setelah itu meninggalkan Carla dan Joe. Levon kemudian pergi menemui sahabatnya yang tinggal bersama istrinya di pinggiran hutan. Mereka bernama Gani dan Joyce. Gani merupakan teman seperjuangan Levon yang diselamatkannya. Namun Gani mengalami kebutaan. Levon datang menemui Gani untuk meminta pendapatnya. Dan saran dari Gani kalau Levon ingin melakukannya tidak boleh setengah-setengah. Setelah itu Levon pergi ke rumah Joe, menemuinya yang sangat bersedih, sambil melihat rekaman saat Jenny bermain piano. Levon berjanji akan membawa Jenny kembali, sebagai balas budi karena telah menerimanya dan Levon sudah menganggap mereka keluarga. Levon lalu mencari semua informasi yang dibutuhkan, dari foto-foto sampai kartu identitas teman-teman Jenny. Setelah itu mendatangi bar di mana Jenny dinyatakan menghilang. Levon mengamati aktivitas di bar itu. Terlihat kalau Johnny sambil menjadi bartender juga sebagai penjual narkoba. Setelah itu melihat-lihat sekitar kamar mandi dan menemukan kalau kabel CCTV diputus. Dan Levon menemukan salah satu mani-mani milik Jenny. Levon lalu memasang alat pelacak di mobil Johnny dan mengikutinya saat Johnny pulang dari bar. Setelah sampai rumah, pelacak itu diambil oleh Levon. Dengan membawa senjata, Levon menemui Johnny. Sambil menodongkan senjatanya, Levon bertanya di mana gadis itu sambil melihatkan fotonya. Dengan tetap tenang sambil menghisap sabu-sabu, Johnny mengatakan kalau ia sudah mengatakan kepada polisi kalau gadis itu kabur. Levon yang tidak percaya lalu menyiksa Johnny dengan memasukkannya ke dalam bak sambil disiram air ke mukanya, yang membuat Johnny sesak napas. Namun itu tidak membuat Johnny mengatakan di mana Jenny berada. Tiba-tiba datang 2 orang mencari Johnny. Mendengar suara itu, Johnny lalu berteriak yang membuat kedua temannya itu bersiaga menggunakan senjata. Levon lalu keluar dari kamar mandi sambil menyandra Johnny. Baru membuka pintu kamar mandi, 2 orang itu langsung menembaki yang membuat Johnny tewas. Setelah itu Levon membunuh keduanya. Setelah itu mengecek orang-orang itu yang ternyata mereka orang-orang Rusia. Levon mengambil uangnya lalu pergi.
Pagi harinya, Levon masih mengamati tempat Johnny dari mobil. Tak lama datang bos mafia yang sangat ditakuti yang bernama Wolo. Salah satu petinggi dari kelompok mafia bernama Bradford, ditemani oleh kedua keponakannya yang bernama Vanko dan Danya, mengecek apa yang terjadi. Melihat uang yang dibawa anak buahnya hilang, Wolo marah besar. Tak berselang lama datang mobil dari jasa bersih-bersih dan membersihkan tempat itu sampai ke mayat-mayatnya dengan cara dimutilasi. Saat Wolo pergi dari tempat itu, Levon mengikutinya sampai ke rumahnya. Namun Levon berhenti di tempat yang tidak begitu jauh dan memilih untuk jalan kaki mendekati rumah itu, lalu mengamati dari kejauhan untuk melihat situasi. Setelah cukup sepi, Levon masuk ke dalam rumah Wolo yang langsung menyiramnya dengan kopi dan memukulnya hingga pingsan. Setelah itu mengikatnya di pinggir kolam. Setelah sadar, Wolo mengancam kalau Levon berusaha dengan orang yang salah, karena kelompoknya akan memburu Levon dan semua yang berhubungan dengan Levon. Namun Levon tetap tenang dan tidak peduli dengan apa yang Wolo katakan. Levon bertanya soal Jenny, namun Wolo seperti tidak tahu apa-apa. Namun Wolo sempat menyebut nama Dimi dengan sangat marah dan sempat memaki-maki dengan bahasa Rusia. Karena tidak mendapat info apa-apa, Levon lalu menenggelamkan Wolo ke dalam kolam. Setelah itu pergi dan berencana akan mencari seseorang yang bernama Dimi itu, yang merupakan anak Wolo. Ini orangnya. Tak lama datang saudaranya yang sama-sama seorang mafia yang bernama Simon, bersama dengan Vanko dan Danya. Melihat CCTV lalu bertanya, mengapa? Karena menurut Simon, Wolo adalah orang yang terhormat dan disegani. Tidak seperti anaknya yang liar, tidak suka bisnis dan sering mengecewakan Wolo. Simon lalu meminta anak buahnya untuk mencari Levon dan membawanya kepadanya. Scene kemudian sejenak berpindah ke tempat Jenny disekap. Datang Artemis membawa makan dan memintanya untuk berganti pakaian. Jenny juga sempat memberitahu namanya, berharap kalau mereka salah culik. Namun Artemis tidak peduli dan memaksa Jenny untuk segera makan. Setelah Artemis pergi, Jenny lalu makan dengan lahap. Scene lalu berpindah lagi ke rumah Levon yang sedang menghubungi teman polisinya yang bernama Tobias, meminta untuk mencarikan data tentang Dimi anak Wolo. Tobias yang tahu siapa orang-orang itu memperingatkannya kalau orang-orang itu sangat berbahaya. Namun Levon tidak takut sedikit pun mendengar hal itu. Malah memberitahu kalau Dimi mungkin memiliki bisnis perdagangan manusia. Tobias yang tidak sembarangan mencari info tentang Dimi itu memberitahu Levon kalau ada bar bernama Haitis, tempat orang-orang menjual sabu-sabu kepada orang Rusia, dan meminta Levon untuk mendatangi tempat itu selagi Tobias mencari info tentang Dimi. Malam harinya, Levon datang ke bar itu coba untuk membaur. Di sisi lain ada Artemis yang sedang berada di ruang kontrol melihat situasi. Tak lama datang rekannya yang bernama Dogi. Artemis bertanya soal Levon apa Dogi mengenalnya. Dogi menjawab kalau ia baru pertama melihatnya. Artemis curiga kalau Levon seorang polisi karena membawa senjata. Mengetahui itu, Dogi mendatangi Levon tanpa bicara apapun. Hanya minum saja. Setelah itu, Levon mengeluarkan segepok uang dan memperlihatkannya kepada Dogi. Melihat itu, Dogi yang terpancing lalu meminta Levon untuk ikut dengannya. Dogi membawanya ke sebuah ruangan di mana ada bosnya yang bernama Dutch serta beberapa anak buahnya. Tanpa rasa takut, Levon mendekati Dutch. Dutch bertanya apa yang kamu cari dan mengapa membawa senjata. Levon menjawab kalau dia mencari obat-obatan dan alasan membawa senjata untuk jaga-jaga karena Levon beralasan membawa uang. Tak lama datang Artemis memberitahu Dutch kalau Levon seorang polisi. Dutch bertanya kepada Levon apa seorang polisi. Levon menjawab bukan. Dia yang tidak percaya meminta untuk menggeledah sakunya. Karena Levon tidak mau dan meminta untuk anak buahnya mengajar Levon. Namun Levon dapat mengalahkan semua dengan mudah. Karena itu Dutch lalu percaya kalau Levon bukan polisi dan menyambutnya. Dutch bertanya apa yang dicarinya. Levon berpura-pura mencari narkoba obat biru.
dan beralasan kalau ia membutuhkannya rutin dan banyak karena rekannya yang dulu menghilang. Dad yang belum percaya sepenuhnya meminta Levon untuk menemui anak buahnya esok hari di restoran sudut jalan jam 7 pagi dengan membawa uangnya. Setelah itu Dad meminta Levon untuk pergi. Pagi harinya Levon pergi ke restoran itu bertemu dengan Dougie dan Artemis. Levon memberi uangnya namun ia hanya mendapatkan sebuah HP sekali pakai dan berkata Dad akan menghubunginya memberitahu di mana barangnya. Setelah itu Levon pergi. Saat di mobil, Levon dihubungi oleh Dad memberitahu kalau barangnya ada di bawah jok dan meminta untuk HP itu disimpan agar dia bisa menghubunginya dan membicarakan bisnis yang lebih serius. Setelah menuntut teleponnya, Levon berhenti di jembatan dan membuang obat biru itu ke sungai. Malam harinya, Piper dan Artemis membawa Jenny yang dimasukkan ke dalam koper kepada laki-laki yang memesannya, yang bernama Tuan Boat. Setelah melihat uang bayarannya, Boat membawa koper itu ke kamar, lalu coba membukanya. Namun tiba-tiba ia berteriak keluar dengan marah kepada Piper dan Artemis, mengatakan kalau Jenny menggigitnya yang seharusnya ia pingsan, dan meminta untuk segera membawa Jenny pergi dari rumahnya. Sedangkan di tempat lain, Levon sedang menyusun para tersangka yang berkaitan. Tak lama ia dihubungi oleh Dad menanyakan soal barangnya, serta menawari untuk bisnis yang lebih besar, namun Levon harus menemui bos besarnya. Diminta membawa uang dan memakai jas. Singkat cerita, karena Levon tidak punya jas, ia lalu membeli jas untuk pertemuan itu. Levon kemudian pergi ke restoran dan bertemu dengan Dad dan Dimi. Levon lalu memberikan uang yang dijanjikan. Setelah itu, Dimi meminta untuk memberikan SIM-nya untuk dicek. Di sini Levon jadi tahu kalau bos Dad itu adalah Dimi. Setelah dirasa aman, Dad memberikan koper berisi obat biru yang dijanjikan. Dan Dimi memberitahunya kalau membutuhkan lagi bisa menghubungi dengan mengirimkan pesan emot terong. Setelah itu, Dimi memintanya pergi. Setelah itu, Levon kembali membuang obat itu ke wastafel dan ia jadi tahu siapa itu Dimi. Keesok harinya, Levon mengecek foto-foto selfie milik Jenny bersama dengan teman-temannya. Dan Levon melihat Piper dalam foto itu yang membuat Levon curiga. Ia kemudian mengecek HP milik Johnny dan menemukan fotonya bersama Piper. Levon kemudian mengecek lokasi Piper yang berada di bar Hatties. Mengetahui itu, Levon pergi ke bar itu dan mengamati dari mobil. Sedangkan di dalam bar, Artemis mengetahui keberadaan Levon melalui CCTV, yang kemudian menghubungi Vanko dan Danya. Tak lama setelah itu mereka datang. Melihat itu, Levon lalu berusaha kabur dengan menggunakan motor yang kemudian dikejar oleh Vanko dan Daya beserta anak buahnya. Levon beberapa kali ditembaki namun tidak ada yang mengenainya. Saat kejar-kejaran, tiba-tiba motor Levon tergelincir dan menabrak mobil polisi yang sedang patroli, membuat Levon cukup kesakitan namun tidak parah. Tak lama datang Vanko dan Danya meminta untuk para polisi menganggap kalau mereka tidak melihat kejadian itu. Ternyata polisi itu disuap oleh Vanko dan Danya. Polisi juga sempat memukul Levon hingga pingsan, yang kemudian dibawa oleh Vanko dan Danya menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, Levon sadar dan coba untuk diinterogasi oleh Vanko dan Danya. Namun Levon tetap santai dan tidak terlalu menanggapinya. Ketika ada kesempatan, Levon mengajar mereka berdua. Sempat terjadi tembak-menembak dan salah satu tembakannya membunuh Pak sopir sehingga mobil itu berjalan tidak karuan dan terguling hampir masuk ke dalam sungai. Levon kemudian membunuh Vanko dan Danya. Setelah itu menenggelamkan mobilnya ke dalam sungai. Hari berikutnya, mayat Vanko dan Danya ditemukan. Simon sangat terpukul dan sedih atas kematian kedua anaknya itu, lalu meminta untuk mengumpulkan para petinggi Bratva. Sedangkan di tempat lain, Piper dan Artemis mendatangi Dimi yang sedang berpesta. Dimi sangat marah kepada mereka soal Jenny yang menggigit kliennya. Hal itu membuat Dimi mengalami kerugian yang besar. Dimi lalu menyuruh mereka berdua untuk membunuh Jenny karena klien ingin Jenny mati.
Setelah itu mereka pun pergi. Di tempat lain, Simon bertemu dengan para petinggi Bratva, menceritakan tentang kematian saudaranya dan kedua anaknya. Rekannya bertanya soal keberadaan Dimi yang tahu tentang si pembunuh. Simon mengatakan kalau Dimi bersembunyi. Mendengar itu, rekannya menyuruh kedua anak buahnya yang bernama Nestor dan Karp untuk membantu Simon mencari di mana Dimi berada. Tak lama setelah itu, Simon bersama dengan Nestor dan Karp datang ke bar di mana Dimi berada. Nestor langsung memukul Dimi tanpa basa-basi. Simon lalu memberitahu Dimi kalau ayahnya sudah meninggal dibunuh. Nestor lalu menunjukkan gambar Levon dan bertanya kepada Dimi siapa pria itu. Dimi menjawab kalau ayahnya bertemu sebentar setelah rekannya mengenalkannya untuk transaksi narkoba. Simon mengatakan kalau pembunuh itu mengincarmu. Setelah itu pergi. Nestor dan Karp mencari tahu tentang Levon dan siapa saja keluarganya. Pagi harinya, Nestor dan Karp mendatangi rumah Rod, mengikatnya lalu membakar rumahnya. Sedangkan di tempat lain, Levon dihubungi pihak sekolah memberitahu kalau anaknya belum ada yang jemput. Levon lalu menjemput Mary. Di perjalanan Mary bertanya kemana kakek tidak, biasanya kakek terlambat menjemput. Levon menjawab kalau kakeknya tidak bisa dihubungi. Levon lalu bercerita kepada Mary kalau ia sedang dicari oleh orang-orang jahat. Levon lalu meminta untuk Mary melihat lokasi kakeknya, karena mereka saling berbagi lokasi. Mary mengatakan kalau kakeknya berada di rumah. Dengan cepat Levon lalu pergi ke rumah Rod. Setelah sampai mereka melihat rumahnya terbakar. Melihat itu, Levon dengan cepat bergegas masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Rod yang terikat dengan membawanya keluar. Setelah dilepaskan ikatannya, Rod marah kepada Levon karena orang-orang itu mencarinya dan menganggap masalah selalu mengikuti Levon. Mendengar itu, Mary berkata kalau Levon bisa saja meninggalkan kakeknya. Mendengar kata-kata itu, Rod terdiam. Setelah itu, Levon meminta untuk Rod ke rumah sakit. Sedangkan Mary akan bersama dengan Levon. Tak berselang lama, pemadam pun datang. Singkat cerita, Levon membawa Mary ke rumah Gani. Gani yang tahu tentang rencana Levon selanjutnya kemudian memperlihatkan koleksi senjatanya dan meminta Levon untuk memilih yang ia ingin gunakan. Setelah semua persiapan selesai, Levon pergi dan meninggalkan Mary di tempat itu. Di tempat lain, Viper dan Artemis sedang membawa Jenny ke markas rahasia untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan, Jenny yang sadar coba melawan yang membuat mobilnya menabrak. Kesempatan itu digunakan Jenny untuk kabur dan dikejar oleh Viper dan Artemis. Namun mereka tidak bisa menangkapnya dan kehilangan jejak. Jenny bersembunyi sambil menunggu kalau ada bantuan. Tak lama ia melihat mobil polisi dan coba menghentikannya. Ternyata itu polisi korup yang tadi. Namun Jenny tidak tahu dan saat diberi bantuan akan diantar pulang, Jenny percaya dan ikut dengan polisi itu. Singkat cerita, Jenny dibawa ke markas dan bertemu dengan Viper dan Artemis, yang langsung dibawa dan dijatuhkan ke genangan air untuk dibunuh. Namun sebelum terjadi, Howard menghubungi Viper dan memintanya untuk membawa gadis itu bertemu dengannya lagi. Di tempat lain, Levon mendatangi bar Dimi yang sudah sepi, yang langsung membunuh anak buah Dimi yang masih ada di tempat itu. Setelah itu mendekati Dimi. Melihat itu, Dimi menyandra pacarnya agar Levon tidak membunuhnya. Namun Levon langsung menembak tangan Dimi dan meminta untuk pacar Dimi segera pergi. Levon lalu melakukan foto Jenny dan bertanya di mana ia berada. Dimi menjawab kalau ia tidak mengenalnya, namun Levon tidak percaya itu. Karena merasa terancam, Dimi lalu memberitahu sebuah alamat dan memintanya ke tempat itu. Setelah itu baru ia akan memberitahu di mana Jenny berada. Levon dan Dimi lalu pergi ke tempat yang diberitahukan. Setelah sampai, Dimi memberitahu kalau Jenny ada di markas rahasia miliknya, di mana orang-orang berkumpul untuk berbisnis narkoba dan berpesta. Setelah tahu tempatnya, Levon kemudian membunuh Dimi. Levon kemudian memakai perlengkapannya dan membawa senjata yang dibutuhkan. Di tempat lain, Dad yang diberitahu kalau Levon telah membunuh banyak anak buah Dimi,
memerintahkan anak buahnya untuk bersiap dan pergi ke markas Dimi. Sedangkan di markas, Jenny dibawa ke sebuah ruangan dan diikat gantung. Setelah itu, Artemis memberitahu Boat kalau Jenny sudah siap. Setelah itu, Boat menemui Jenny. Sedangkan di luar markas, Levon membunuh satu persatu penjaga yang ada di tempat itu dan melemparkan granat kepada penjaga yang ada di dalam. Karena ledakan itu membuat orang-orang berhamburan dan ketakutan. Terjadi adu tembak, namun Levon dapat membunuh satu persatu anak buah Dimi yang ada di ruangan itu. Tak berselang lama, Dad datang bersama dengan anak buahnya, yang langsung memburu Levon, namun laki-laki dapat dibunuh oleh Levon. Setelah itu muncul Dougie yang langsung menyerang Levon. Levon dengan mudah mengalahkannya. Saat melihat Dad datang dan akan menembak, Levon menggunakan badan Dougie sebagai tameng, sehingga Dougie yang terkena tembakan. Lalu terjadi pergelutan antara Dad dan Levon. Namun pada akhirnya Levon dapat membunuh Dad dengan mudah. Setelah itu Levon mencari Jenny berada. Mendengar suara teriakan Jenny, Levon lalu menghampirinya. Saat membuka pintu, ada Boat di hadapannya yang langsung ditembak oleh Levon. Lalu Levon menyiksa Piper, sedangkan Jenny dalam posisi terikat masih bisa mengalahkan Artemis. Setelah semua mati, Levon melepaskan ikatan Jenny. Sedangkan di luar datang Simon bersama dengan Nestor dan Carp yang langsung masuk ke dalam dengan membawa senjata. Tak lama ada polisi datang namun langsung ditembaki oleh Carp. Nestor yang melihat Levon lalu menembakinya dengan brutal. Tapi Levon bisa bersembunyi. Sambil bersembunyi, Levon membunuh Carp. Setelah itu melemparkan granat ke arah Nestor dan membuat Nestor mati. Setelah itu Levon dan Jenny pergi dari tempat itu. Sedangkan Simon hanya bisa melihatnya pergi. Setelah itu Simon menghubungi rekannya mengatakan kalau Levon dan Jenny lolos. Rekannya mengatakan kalau itu bukan sebuah bisnis dan membiarkan mereka pergi. Simon awalnya tidak terima. Namun rekannya mengancam kalau Simon akan dibunuh bila terus mengejar Levon. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Simon hanya bisa berteriak marah. Singkat cerita, Levon lalu membawa Jenny pulang ke rumah. Dan keluarganya sangat senang dan terharu. Carla lalu memeluk Levon dengan erat sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Jenny. Setelah itu Levon pergi ke rumah Gani bertemu dengan Mary. Lalu mereka makan bersama. Karena hal itu cerita pun usai.